Ini Bu Menteri, Pak Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sebetulnya ada yang mencantumkan list perjalanan presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya, karena dalilnya memang bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah, itu yang didalilkan oleh pemohon. Nah, itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah beliau berkunjung 100 titik, bapak-bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat. Kalau 40 titik, itu taruhlah 2.000 satu titik. Berapa? Kan hanya 800.000. Masa 800.000 kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Ada dalil dari pemohon. Kedua pemohon itu yang menyebabkan Mahkamah memerlukan penjelasan dari Bapak Menko dan Ibu Menteri Keuangan. Yang pertama, dalil-dalil permohonan itu menyangkut yang saya sebutkan bansos tadi. Untuk yang lain-lain sudah kita bahas, tapi ini perlu kita bahas mengenai bansos. Yang pertama, kita mengenal lembaga. Ada Menteri Sosial, kemudian ada kaitannya dengan Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian ada Kepala Bulog. Pada saat-saat kritis saya baca di mass media, Kepala Bulog Budi Waseso diganti. Ada faktor apa ini yang melatar belakangi? Saya mau tanya. Jadi di situ Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arief Prasetyo Adi, kemudian ada pergantian Kepala Bulog dan kaitannya dengan Kementerian Sosial. Itu apa yang ada di balik itu? Kita ingin mengerti karena ini termasuk bisa disebut juga dengan masalah yang tadi cawe-cawe. Kemudian di Menteri Ibu Menteri Sosial, Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana, Presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari pemohon 2. Presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye, sehingga menimbulkan sakwa sangka dan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa. Nah, itu menggunakan bansos apa, di mana, dari mana itu. Kemudian yang ketiga, saya membaca keterangannya Bapak Menko PMK. Di sini ada kata-kata begini, pelaksanaan tugas PMK dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden. Apa sih yang dimaksud dengan penugasan presiden? Apakah penugasan-penugasan tertentu karena presiden juga cawe-cawe itu? Karena kalau saya membaca sebetulnya agenda pembangunan nasional itu sudah termasuk presiden itu akan menugaskan apa ya ada di situ. Tapi kok ada frasa yang khusus penugasan presiden. Nah, apakah di lain-lain tempat, apakah di Bapak Menko Ekonomi, Bu Menteri Keuangan atau Menteri Sosial, ada agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden? Ini kan seolah-olah ada frasa khusus. Presiden punya misi tertentu, visi tertentu untuk melaksanakan apa ini biasanya dilakukan. Itu. Saya lebih banyak mengaitkan ini dengan permohonan kedua pemohon ini, baik permohonan nomor 1 maupun permohonan nomor 2. Ini Bu Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel
yang di kedua permohonan itu sih sebetulnya ada, yang mencantumkan list perjalanan presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya, karena dalilnya memang bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah, itu yang didalilkan oleh pemohon. Nah, kalau ini kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami, apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Nah, tolong kita dibantu ini oleh 4 menteri ini berkaitan dengan ini. Itu yang pertama. Masih berkaitan dengan peta ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan presiden itu yang dari mana saja? Pak Menko dan Ibu Menteri, ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan memberikan jawaban yang saya rasa pertanyaannya ditujukan kepada saya. Mohon maaf kami mencatatnya kurang cermat kalau mungkin, sehingga nanti kalau memang ada pertanyaannya, jawaban saya yang kurang tepat, mohon bisa diingatkan. Hal yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim, Bapak Yang Mulia Bapak Soeharto, kami kira saya sudah menjawab semuanya. Kemudian yang kedua, untuk anggota Majelis Hakim yang mulia Bapak Arief Hidayat, mengenai kata penugasan. Kata penugasan ini sesuai dengan Perpres nomor 35 tahun 2020 tuh tentang Kemenko PMK. Jadi kemudian apa makna di balik kata penugasan ini? Tentu saja penugasan yang dimaksud adalah dalam kapasitas saya sebagai pembantu presiden, bukan dalam kapasitas yang lain, gitu ya. Kami tidak bisa memberikan perdefinisi secara tepat, gitu. Tetapi sebagai contoh saja, di samping kami ini melaksanakan tupoksi yang sudah ada di dalam Perpres, kami juga melaksanakan tugas-tugas di luar tupoksi kami. Biasanya tugas-tugas itu adalah yang berkaitan dengan tugas yang sifatnya lintas sektoral, sehingga tidak per definisi tidak bisa dipastikan itu tugasnya siapa. Kalau kami boleh mengambil contoh Yang Mulia, misalnya sekarang ini untuk penanganan mudik. Penanganan mudik itu tidak bisa definisikan urusannya siapa. Gitu. Atas dengan kondisi seperti itu, Presiden bisa menunjuk salah satu Menko untuk ditugasi untuk melakukan koordinasi. Karena itu yang kami koordinasikan, Yang Mulia, sebagian besar malah justru bukan menteri yang berada di dalam koordinasi kami menurut Perpres nomor 35 tadi. Misalnya Menteri Kapolri misalnya. Kemudian ada Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Perdagangan. Yang menteri yang berada di dalam koordinasi saya cuma satu saja, yaitu Menteri Agama. Nah, ini kami mendapatkan surat penugasan. Kemudian ada juga tugas yang sifatnya simpel. Misalnya kami mendapatkan tugas dengan surat tugas untuk mewakili beliau untuk menghadiri upacara atau acara tertentu. Di situ saya sebagai wakil dari mewakili beliau untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran. Biasanya itu ada dari kepresidenan yang saya tinggal membaca, tapi kadang-kadang juga diberi wewenang penuh untuk kami menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah ada pada kami. Demikian Yang Mulia yang bisa kami jelaskan. Mohon izin Pak Ketua. Mohon maaf Prof. Iya. Cair. Saya mendalami berikutnya sedikit. Nah, ini sesama guru besar di rangka mendahului saya. Silakan Yang Mulia. Saya tanya begini. Pernahkah ada tugas-tugas yang agak aneh-aneh gitu? Saya mohon maaf kurang tahu apa yang dimaksud aneh. Aneh itu di luar tupoksi.
Setahu saya tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Terima kasih. Ya. Lanjut Bapak. Ya, kemudian yang dari Yang Mulia, mohon maaf, Ibu Eni, Yang Mulia Ibu Eni Nurbaningsih, mengenai seperti apa risiko sosial yang akan terjadi. Dari kami, terutama Kemenko, baik kami Pak Erlangga dan Menko yang lain, dalam setiap suasana krisis kita mengambil risiko yang paling kecil. Seperti kemarin misalnya COVID, itu kita ada parameter, kita dengarkan dari para ahli, dari yang membidangi, kemudian kita mengambil risiko yang terkecil. Begitu juga dalam kaitan dengan El Nino. Rawan pangan El Nino ini kita tidak mau mengambil risiko, karena itu kita melakukan treatment dengan tingkat yang paling maksimal. Misalnya di dalam memberikan bantuan pangan melalui Bappenas misalnya, kami mengambil level yang paling tinggi, yaitu 22 juta. 22 juta ke keluarga penerima manfaat itu kalau dihitung, karena per keluarga rata-rata di Indonesia itu sekitar 4,71 anggota keluarga per keluarga miskin, maka yang terliput oleh 22 juta keluarga penerima manfaat itu bisa mencapai 80 juta, bahkan 90 juta. Tetapi dari itu kan sebetulnya hanya sekitar 4 juta kepala keluarga saja, karena sisanya itu adalah di level yang lebih bawah. Mungkin dari 22 juta kepala keluarga ini ada yang melakukan terjadi exclusion error yang mestinya tidak perlu dibantu. Nah, inilah kadang-kadang perhitungan yang memang sulit untuk dihindari. Tetapi kita harus mengambil keputusan, tidak berani mengambil risiko yang terjelek. Seperti COVID kemarin misalnya, Yang Mulia, untuk data DTKS, karena kemarin suasana sudah mengalami anomali, maka kita tidak gunakan DTKS, tapi kita langsung mengambil data kemiskinan itu dari bawah, mulai dari RT RW, dari kepala desa, yang menurut prosedur mestinya harus diverifikasi di tingkat kabupaten, kita potong. Yang penting harus segera diturunkan bantuan-bantuan agar suasana COVID yang sangat perubahannya sangat drastis itu bisa diselesaikan. Ini contoh bagaimana kami mengambil standar yang paling tidak berisiko, daripada kita tentu saja tidak mau mengambil risiko yang dengan catatan tentu saja terukur dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian untuk Pak Asrosani, Pak Yang Mulia, mohon maaf Yang Mulia Bapak Arusani, tentang Perpres 63 2017. Perpres 63 2017, kalau kita lihat kepala judul perpresnya, ini kan sebetulnya percepatan transformasi dari pembayaran tunai menuju ke non tunai dalam rangka untuk bertransformasi ekonomi inklusif keuangan. Dan itu terjadi tahun 17-18, saya belum jadi Menko. Saya waktu itu menjadi Mendikbud, sehingga saya relatif tahu asbabul wurudnya. Jadi asbabul wurud dari perpres ini adalah Presiden menghendaki agar segera terjadi percepatan inklusi keuangan. Kebetulan waktu itu saya menjadi Mendikbud dan saya harus mengelola kartu Indonesia Pintar. Waktu itu masih dalam bentuk kartu yang tidak berfungsi kecuali hanya sebagai tanda bahwa dia penerima kartu Indonesia Pintar. Waktu itu saya ingat betul, kan dengan perintah ini kemudian kami batalkan kartu tadi itu. Dan untuk bisa agar tidak jadi temuan, saya meminta fatwa dari BPKP bahwa ini kartu ini boleh tidak digunakan. Padahal itu anggarannya cukup besar. Sebaliknya kita ganti menjadi kartu yang sekaligus bisa untuk mengambil dan bisa untuk menabung. Dan itu supaya kita tidak mengeluarkan biaya,
waktu itu kami undang semua Himbara yang mengelola KIP untuk bagaimana supaya kita tidak kenai tarif untuk membuat kartu itu. Kemudian ada kesepakatan dia mau asal uangnya yang masuk ditahan 1 bulan dulu. 1 bulan ditahan sebagai bentuk ganti dari biaya untuk membuat kartu itu. Jadi kesimpulannya yang mulia, Perpres ini menurut saya sekarang sudah tidak berlaku. Karena itu saya jujur dengan tulus menyampaikan, saya belum pernah menggunakan Perpres ini. Karena sekarang inklusi bansos sudah tanpa cashless semua, baik ada di Kemensos maupun di KIP maupun di tempat lain. Sekira itu yang bisa saya jelaskan. Kemudian saya kira dari yang mulia Bapak Guntur Hamzah tidak ada yang terkait langsung kecuali tadi Perpres yang sudah kami jawab. Kemudian yang mulia Bapak Ridwan Mansur, kami mohon maaf, mungkin kami kurang bisa menangkap yang dimaksud karena puasa-puasa ini. Kalau dalam teori administrasi publik itu kan ada namanya eksternalitas negatif externality. Jadi seorang pejabat publik itu kalau dia memasukkan kepentingannya atau kepentingan kelompoknya di dalam kepentingan publik, maka itu telah terjadi eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif itu bisa intended, memang disengaja, tapi bisa unavoided, tidak terhindarkan. Misalnya kalau kita punya baju dinas, mau berangkat ke kantor harus melayat dulu saudara kita yang meninggal, tidak mungkin kita ganti baju karena mau melayat baru kemudian dinas pakai baju, itu adalah unavoided. Begitu juga mungkin perkara kecil mobil dinas ya. Tapi memang ada eksternalitas negatif yang betul-betul intended, yang disengaja, dan itu sangat terpulang kepada pejabat publik masing-masing. Kemudian yang kedua, kenapa eksternalitas negatif itu selalu terjadi? Karena setiap manusia itu pasti punya preferensi dan punya tendensi, pasti punya pilihan dan punya kecenderungan, dan itu tidak harus melalui akal sehat. Karena pengetahuan manusia itu ada dua, ada yang sifatnya a priori dan a posteriori. Pengetahuan a priori tanpa diperoleh harus dengan melalui pengalaman, itu cukup dari naluri, insting, bahkan mungkin fisik, bisa juga bisikan makhluk halus. Sehingga seseorang itu tidak mungkin tidak punya preferensi, tidak punya tendensi, termasuk pejabat publik, termasuk siapapun. Karena itu kalau ada orang bilang bahwa netral 100%, itu pasti bohong. Itu pasti bohong. Orang bilang 100% imparsial, pasti dia bohong. Karena pada dasarnya manusia itu ditakdirkan Tuhan memiliki preferensi dan tendensi. Tidak harus diperoleh secara akal sehat, pertimbangan rasional, tapi yang irasional pun bisa digunakan. Saya kira itu, mohon maaf, mungkin kalau kurang tepat. Dan intinya kami ingin memastikan bahwa apa yang kami lakukan sebagai pejabat publik di dalam mengemban amanah, termasuk soal bansos ini, kami berusaha betul untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya eksternalitas negatif, terutama yang intended itu. Kalau ada yang unavoided, itulah yang memang menjadi persoalan yang tadi sudah saya jelaskan, karena kita sebagai manusia pasti tidak mungkin lepas dari preferensi dan tendensi. Saya kira itu yang bisa kami jelaskan. Untuk yang lain saya kira nanti Pak Menko Ekonomi dan Bu Menteri Keuangan dan juga Bu Risma. Terakhir ya, mengenai Bapak Presiden. Jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau. Ketika membagi KIP, Pak Presiden selalu membagi-bagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan. Dan Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun. Karena itu DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September, sehingga pada Januari sudah kick off semua program termasuk bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul
semuanya sudah terdeliver, sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu. Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai 1.000 orang, untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog. Nah, itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah beliau berkunjung 100 titik, Bapak-Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat. Kalau 40 titik, itu taruhlah 2.000 satu titik. Berapa? Kan hanya 800.000. Masa 800.000 kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Saya tidak tahu, saya belum memiliki angka-angka yang jelas. Tetapi begini, sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan itu tidak hanya 1 titik, bisa sampai 5 titik. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Karena sekarang ini kalau beliau berkunjung pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain. Jadi biasanya lebih dari 5 titik. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek, malah proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya sampaikan, terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Mohon maaf. Ya. Ya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Baik, sebentar Bro. Saya sedikit juga. Oh iya. Iya Pak Muhajir, terakhir yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan 22 juta yang lebih KPM yang adanya surat dari Kepala Badan Pangan Nasional kepada Direktur Bulog itu. Ini tadi kan pertanyaan saya adalah siapa ini yang mengeksekusi Pak sampai ke tingkat penerima ini. Kemudian yang kedua, ini kan apakah betul ini sebenarnya pengejauhan tahan dari El Nino tadi, yang konon kalau ada pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya November itu sudah selesai, tapi tadi Bu Menteri kan mengatakan bahwa ini dari BRIN dan dari BMKG mengatakan bahwa ini masih perlu ada mitigasi perpanjangan. Nah, apakah itu aktualisasinya? Kalau iya, kemudian siapa sih sebenarnya yang Bapak yang mengeksekusi itu di tingkat bawah? Atau kenapa sebentar? Kenapa tidak itu kemudian di deliver ke Kementerian Sosial? Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan menjawab mungkin nanti untuk lebih detail bisa Pak Menko Ekonomi dan Ibu Menteri Keuangan dan Bu Risma. Benar Yang Mulia, jadi 22.004.000 itu adalah bantuan cadangan pangan yang sekarang didistribusikan, dan itu adalah di bawah Bappenas. Datanya menggunakan data P3KE yang ada pada kami, yang tadi sudah saya jelaskan. Itu adalah hasil data triangulasi, yang sudah saya jelaskan tadi dari berbagai sumber existing data, kemudian kita lakukan penyapadanan dan pengintegrasian dan pencadangan dana. Kemudian tentu saja di lapangan yang menjadi pensuplainya adalah Bulog. Jadi penyedia komoditasnya Bulog, kemudian yang menyalurkan adalah Bappenas. Tentu saja Bappenas menggandeng transporter yang untuk bisa mengantar beras itu ke sasaran. Demikian Yang Mulia. Baik, langsung Bappenas ya Pak yang di lapangan ya. Yang Mulia Prof. Arief. Baik, terima kasih Ketua. Sedikit saja ini Pak Menko PMK, Pak Menko Equin, Bu Menteri Keuangan dan Bu Mensos. Ini penting supaya bagi kita penting juga ini. Bapak dan Ibu hadir ke sini
itu atas perintah Presiden untuk menghadiri dengan penugasan atau dengan izin? Mohon bisa direspon. Dengan izin, dengan penugasan, atau dengan sepengetahuan Presiden? Terbuka saja, ini di sidang yang terbuka untuk umum, nggak ada masalah. Silakan Pak Menko. Pertama, kami hadir di sini karena undangan dari Yang Mulia, dari Mahkamah Konstitusi. Dan terhadap undangan tersebut, Bapak Presiden mengetahui. Memang dan sepengetahuan Bapak kita Presiden. Tembusannya memang ke Pak Presiden. Ya, jadi itu sepengetahuan ya. Bapak Presiden karena undangan dari Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Pak PMK juga begitu sama ya? Ya, aman sama kan Pak? Sama Yang Mulia. Ya. Bu Menteri Keuangan sama ya? Bu Mensos, mengenai substansi yang harus disampaikan di sini, itu sepengetahuan Presiden atau tidak? Arahan Bapak Presiden untuk menyampaikan semua sesuai dengan adanya, tugas dan fungsi masing-masing gitu ya? Kementerian seluas-luasnya. Terima kasih Pak. Saya kembalikan Pak Ketua. Baik, silakan Prof. Saldi. Ya, terima kasih. Ini sebagai catatan saja ya untuk kita semua, termasuk terutama untuk Pak Menteri dan Bu Menteri. Jadi yang kami tanyakan tadi itu semuanya bersangkut dengan dalil yang ada dalam permohonan. Jadi nanti itu akan membantu kami Mahkamah untuk mengambil posisi Mahkamah di mana. Nanti susunan struktur jawabannya kira-kira begini. Ini dalil pemohon, itu kemudian dijawab oleh termohon, kita akan jelaskan apa jawaban termohon, kemudian apa yang dijelaskan oleh pihak terkait, kita akan ambil apa yang dijelaskan oleh Bawaslu. Karena ada pemberi keterangan, maka nanti apa yang dijawab oleh pemberi keterangan akan kita sampaikan di dalam di dalam putusan itu, baru kemudian apa posisi Mahkamah terhadap semua itu. Makanya kami mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu supaya kami memiliki pemahaman yang komprehensif tentang apa yang didalilkan oleh para pemohon ini. Nah itu, jadi itu pentingnya. Jadi kalau tadi ada yang menyebut fakta ini, itu semuanya ada dalam permohonan. Jadi kepentingannya untuk membantu kami Mahkamah untuk menjawab permohonan itu, untuk memutuskan permohonan ini. Jadi kalau misalnya ada yang menanya Presiden ke sana, karena begitu yang didalilkan oleh para pemohon, sehingga perlu ada kejelasan bagaimana menteri-menteri menjelaskan soal yang terkait dengan itu. Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Baik, dari Pak Muhajir cukup? Tadi ada yang belum kami sampaikan Yang Mulia, soal bantuan yang diberikan. Jadi kami tidak akan mengeluarkan bantuan kecuali yang ada di dalam DTKS kalau itu bansos, dan tidak ada yang di luar dari P3KE kalau itu bantuan beras. Sedangkan yang dibagi oleh Bapak Presiden itu adalah merupakan di luar itu. Nanti mungkin Bu Menteri Keuangan bisa menjelaskan lebih jauh. Terima kasih. Baik,